Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sofwan Riki, nomor absen 27. Di sini saya akan mempresentasikan sedikit saja tentang tugas yang diberikan oleh dosen pengampu kita, yakni Bapak Ali Mati. Di sini saya akan menjelaskan tentang peranan Rohana Kudus di Indonesia dalam konteks pendidikan. Sebelum kita melangkah jauh tentang peran Rohana Kudus ini, kita harus tahu siapa Rohana Kudus. Rohana Kudus ini salah satu tokoh pendidikan yang hidup pada masa era 1880. Ya, di situ Rohana Kudus lahir di situ. Langsung saja slide yang selanjutnya. Kita selaku mahasiswa yang duduk di kursi perguruan tinggi, kita harus tahu tentang apa itu pendidikan, teman-teman sekalian. Pendidikan merupakan salah satu proses yang berlangsung sepanjang hidup manusia. Jadi apapun yang menjadi proses dalam kehidupan manusia, lebih-lebih kita selaku mahasiswa yang duduk yang perlu pendidikan, yaitu pendidikan ini proses berlangsungnya sepanjang hidup manusia. Terus selanjutnya, pendidikan dan manusia karenanya tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Jadi kalau kita sudah mempunyai pendidikan, secara substansinya kita sudah tidak bisa dipisahkan oleh pendidikan, teman-teman sekalian. Pendidikan juga mempunyai fungsi untuk membina pribadi kita. Nah, mengapa kita tidak bisa dipisahkan oleh pendidikan? Ya, karena salah satu fungsinya pendidikan ini adalah membina pribadi kita dari asal yang tidak bagus menjadi bagus. Langsung saja teman-teman ke slide yang selanjutnya. Langsung Historiografi Rohana Kudus. Rohana Kudus mempunyai nama kecil yaitu Rohana. Rohana lahir pada 20 Desember 1884 di Kota Gadang, Agam, Sumatera Barat. Jadi Rohana Kudus ini bukan langsung bernama Rohana Kudus, yaitu yang bernama nama kecilnya yaitu nama Siti Rohana. Dan beliau lahir pada tanggal 20 Desember pada 1884 di Kota Gadang, Agam, Sumatera Barat. Jadi di Kota Gadang ini Rohana Kudus lahir di sana, menghembuskan nafas pertama kali di sana dari pasangan Muhammad Rasad. Jadi Rohana Kudus ini mempunyai suami yang bernama Muhammad Rasad dan orang tuanya bernama Maharja Sotan dengan klam Fitrianti 2021. Ya. Jadi ayah dari Rohana Kudus ini Maharaja itu. Dan Muhammad Rasad ini dianugerahi 6 anak. Nah, jadi orang tuanya dari Rohana Kudus ini dianugerahi 6 anak, yaitu Siti Rohana, Ratna Kasihan, Raden, Hamaris, Buyung, dan Muskan. Langsung saja. Nah, ini peranan Rohana Kudus dalam pendidikan Rohana. Rohana sukses mendirikan sekolah keterampilan khusus perempuan pada tanggal 11 Februari 1911. Jadi Rohana ini pada tanggal 11 Februari ini mendirikan sekolah keterampilan khusus perempuan. Jadi karena Rohana ini lahir dengan kodrat perempuan, jadi Rohana berinisiatif untuk mendirikan sebuah sekolah yang berbasis perempuan. Mengapa itu diberi dengan nama Sekolah Kerajinan Amal, yang menamakan Sekolah Kerajinan Amal? Karena menurut di sini Rohana ini ingin mengangkat derajat perempuan Melayu di Minangkabau. Jadi Sumatera ini sudah berbatasan dengan Malaysia dan adat istiadatnya sudah tidak lepas dari bahasa Melayu, teman-teman. Jadi mengapa dinamakan dengan Sekolah Kerajinan Amal Setia? Karena di sekolah tersebut hanya belajarkan tentang menulis, membaca, berhitung,
urusan rumah tangga, agama, pandangan tangan, jahit menjahit, gunting menggunting, sulam menyulam, dan lain-lain teman-teman. Jadi itu yang menumbuhkan Roh Anak Kudus untuk menciptakan sekolah. Nah, Siti Roh Anak Kudus merupakan perempuan Minangkabau yang dilahir di Kota Gadang, Sumatera Barat, yakni pada tanggal 20 Desember 1884. Tadi seperti yang saya katakan bahwasanya Roh Anak Kudus ini lahir pada saat itu. Terus apa yang menjadi motivasi kaum milenial terhadap Roh Anak Kudus? Jadi kita harus mengambil hikmah daripada Roh Anak Kudus ini. Yang pertama adalah kita selaku kaum milenial harus mempunyai jiwa-jiwa patriotisme, harus mempunyai jiwa-jiwa independen teman-teman. Jadi itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.